Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ubay dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Pijar Kansa Pangastuti dengan NIM 102, Novi Herawati dengan NIM 107, Fikri Nur Yahya dengan NIM 110, Devinta Irza Pratama dengan NIM 112, Muhammad Diki Iskandar dengan NIM 113, Yiska Alvina Permatasari dengan NIM 118, dan saya sendiri Anissa Yera dengan NIM 126. Di sini kami akan mempresentasikan bab mengenai transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Baik, pemaparan materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari transfer antar perusahaan dan juga gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Pengertian transfer antar perusahaan. Seperti yang kita ketahui, induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antara mereka sendiri. Transaksi antar perusahaan yang berelasi ini biasanya disebut sebagai transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Sebagai contoh, yaitu perusahaan manufaktur yang seringkali memiliki anak perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau memproduksi komponen-komponen yang nantinya akan menjadi bagian dari produk perusahaan afiliasi. Ada juga beberapa perusahaan yang menjual jasa konsultasi dan jasa lainnya ke perusahaan afiliasi. Contoh lainnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan anak perusahaannya terlibat dalam berbagai transaksi satu sama lain, termasuk penjualan bahan baku, produk pabrikasi, dan jasa transportasinya. Transaksi tersebut sering merupakan suatu bagian penting dari operasi keseluruhan dari entitas konsolidasi. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Biasanya laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi yang seakan-akan merupakan satu perusahaan tunggal. Gambar di samping mengilustrasikan entitas konsolidasi yang melibatkan setiap perusahaan dalam transfer antar perusahaan dan transaksi dengan pihak eksternal. Dari sudut pandang konsolidasi, hanya transaksi dengan pihak yang di luar entitas ekonomi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, panah yang melintasi garis entitas konsolidasi di gambar di samping mencerminkan transaksi yang akan dimasukkan dalam hasil operasi entitas konsolidasi. Untuk periode tersebut, transaksi antara perusahaan afiliasi ditunjukkan pada gambar di samping sebagai panah yang tidak melewati garis batas dari entitas konsolidasi, yang mana setara dengan transfer antar divisi operasi dalam suatu perusahaan tunggal, dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Terdapat dua jenis eliminasi dalam laporan keuangan entitas konsolidasi. Yang pertama yaitu eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Dalam PSAK nomor 65 tentang laporan keuangan konsolidasian menyebutkan bahwa saldo antar perusahaan, pembelian dalam penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dengan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh, sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Konsolidasi berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan persentase dari kepemilikan. Jika kondisi konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal dan semua transaksi dengan perusahaan lain atau yang berelasi menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh dan tidak bergantung pada persentase kepemilikannya. Yang kedua yaitu ada eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berelasi umumnya dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Akan tetapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut dianggap belum terrealisasi, sehingga terrealisasi. Biasanya hal ini melalui penjualan ke pihak yang tidak berelasi.
Laba yang belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan biasanya disebut sebagai laba perusahaan yang belum terrealisasi atau unreleased intercompany profit. Ilustrasi gambar berikut akan memberikan tinjauan mengenai proses penjualan antar perusahaan yang mana menggunakan tanah sebagai objek contohnya. Dalam ilustrasi gambar di samping menunjukkan rentetan transaksi yang melibatkan induk perusahaan dengan anak perusahaannya. Pertama-tama, tanah dibeli oleh PT induk dari pihak yang tidak berelasi, kemudian dijual ke anak perusahaan, dan akhirnya dijual oleh anak perusahaan tersebut ke pihak yang tidak berelasi. Ketiga transaksi tersebut dan jumlah yang terkait adalah sebagai berikut. Pada T yang pertama, dilakukan pembelian oleh PT induk dari pihak luar seharga 10 juta rupiah. Pada T yang kedua, adanya penjualan dari PT induk ke PT anak seharga 15 juta rupiah. Dan pada T yang ketiga, terjadi penjualan dari PT anak ke pihak luar seharga 25 juta rupiah. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus tersebut, bahwa jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam setiap kasus oleh masing-masing perusahaan dan entitas konsolidasi dalam suatu periode tergantung pada transaksi mana yang terjadi pada periode tersebut. Baik, saya Devinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berelasi seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam. Antara lain yang sering terjadi, 1. Pembelian jasa konsultasi, 2. Jasa rekayasa, 3. Jasa pemasaran, 4. Jasa pemeliharaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berelasi, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Transfer aset berupa tanah. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berelasi pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atas eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan membeli tanah senilai 10 juta dan menjualnya ke anak perusahaan senilai 10 juta, maka aset tersebut terus dinilai sebesar 10 juta, biaya perolehan awal dari entitas konsolidasi. Untuk jurnal induk perusahaannya adalah kas sebesar 10 juta berada di posisi debit, tanah sebesar 10 juta berada di posisi kredit. Dan untuk jurnal anak perusahaannya yaitu adalah kas sebesar 10 juta berada di posisi debit, tanah sebesar 10 juta berada di posisi kredit. Karena penjual tidak mencatat keuntungan atau kerugian, maka dari sudut pandang konsolidasi, laba maupun aset dinyatakan secara tepat. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas penjualan harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Tanah juga harus dilaporkan sebesar biaya perolehan awalnya dalam laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki dalam entitas konsolidasi. Siapapun pihak afiliasi yang memiliki tanah tersebut. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 2021 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya yaitu PT Anak pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 35 juta. Dan agar lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut di bawah ini. Terima kasih. Selanjutnya, alokasi eliminasi laba belum terrealisasi.
Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh aliviasi penjual dan menjadi hak pemegang saham aliviasi tersebut. Penjualan yang terjadi antara induk perusahaan ke anak perusahaan disebut dengan penjualan downstream. Setiap keuntungan ataupun kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut dengan penjualan upstream, yaitu setiap keuntungan ataupun kerugian hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan yang dimiliki penuh, maka semua keuntungan ataupun kerugian pada akhirnya menjadi hak induk perusahaan sebagai satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi, jika anak perusahaan tidak memiliki penuh, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan upstream harus dibagi antara induk perusahaan dan pemegang saham non-pengendali. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjualan upstream. Penjualan upstream menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukaan perusahaan. Penjualan upstream terdiri dari yang pertama, yaitu ayat jurnal ekuitas dasar. Ayat jurnal ekuitas dasar terdiri dari yaitu ayat jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang kedua, mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, mengeliminasi saldo investasi awal. Yang keempat, mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan tanah. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam laporan upstream hampir identik dengan ayat jurnal dalam kasus downstream. Satu-satunya perbedaan antara ayat jurnal eliminasi tersebut dengan ayat jurnal eliminasi dalam contoh transaksi downstream adalah pada ayat jurnal mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan dan ayat jurnal mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Yang mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali sama dengan contoh transaksi downstream. Satu-satunya perbedaan prosedur dalam eliminasi upstream dan downstream adalah laba antar perusahaan belum terrealisasi anak perusahaan dari penjualan upstream dieliminasi secara proporsional terhadap kepentingan pengendali. Yang selanjutnya adalah laba bersih konsolidasi. Pada saat laba yang belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi termasuk dalam perusahaan, laba bersih konsolidasi dan bagian laba pemegang saham mempengaruhi disesuaikan untuk laba belum terrealisasi. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali dihitung sebagai bagian proporsional dari laba terrealisasi. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novirawati, NPM 1803101107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eliminasi laba belum terrealisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan, ayat jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan dan kerugian. Tiap periode setelahnya, selama aset tersebut masih dimiliki oleh afiliasi pembeli, saldo aset yang dilaporkan dan klaim pemegang saham dari afiliasi penjual harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Dalam kasus downstream, induk perusahaan mengakui seluruh laba dari transfer antar perusahaan dan memasukkannya dalam saldo laba di tahun-tahun berikutnya. Dalam kasus penjualan upstream, anak perusahaan mengakui laba antar perusahaan. Induk perusahaan mengakui bagian proporsionalnya atas keuntungan dan jumlah tersebut termasuk dalam saldo laba awal di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu pelepasan aset di kemudian hari.
keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan aset antar perusahaan dianggap terrealisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Sehingga untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum terrealisasi. Kemudian pada saat keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi kemudian menjadi terrealisasi, pengaruh dari proses eliminasi harus dibalik, sehingga pada saat realisasi jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditangguhkan ditambahkan kembali ke perhitungan laba bersih konsolidasi dan dialokasikan ke kepentingan non pengendali dari mana sebelumnya laba tersebut dieliminasi. Selanjutnya yaitu transfer antar perusahaan berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan belum terrealisasi dari aset disusutkan atau diamortasi dianggap akan terrealisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Pengaruhnya, bagian dari keuntungan atau kerugian belum terrealisasi menjadi terrealisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya akan berkurang. Jumlah penyusutan yang diakui dalam pembukuan perusahaan setiap periode atas aset yang dibeli dari afiliasi berdasarkan pada harga transfer antar perusahaan. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan saat aset untuk entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan aset dari pihak yang semula membeli aset tersebut dari pihak luar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pijar Kansa akan melanjutkan presentasi mengenai penjualan downstream. Pada PPT telah ditampilkan contoh sebagai berikut. PT Induk dan PT Anak dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusutkan. Asumsi bahwa PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada tanggal 31 Desember 20 sekian seharga 7 juta. Selanjutnya terdapat tabel ataupun gambar di situ. Jadi biaya perolehan peralatan PT Induk sebesar 9 juta pada saat dibeli tanggal 31 Desember 20 sekian. Kemudian 3 tahun sebelum 31 Desember 20 sekian telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur tahun tanpa nilai sisa. Baik, pada kertas kerja konsolidasi, yang pertama ada mengeliminasi pendapatan dan dividen dari PT Anak yang diakui oleh PT Induk dan perubahan akun investasi untuk tahun berjalan. Yang kedua, mengalokasikan pendapatan ke kepentingan non-pengendali. Dan yang ketiga, mengeliminasi akun ekuitas pemegang saham PT Anak dan akun investasi pada awal tahun. Baik, selanjutnya yaitu konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Jadi, prosedur dari konsolidasi di tahun-tahun berikutnya relatif sama dengan konsolidasi di tahun sebelumnya. Selama PT Anak tersebut terus memiliki dan menyusutkan peralatan tersebut, maka prosedur konsolidasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyatakan kembali saldo aset dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, menyesuaikan beban penyusutan untuk tahun berjalan. Dan yang ketiga, mengurangi saldo laba awal tahun sebesar jumlah keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi pada awal tahun. Baik, selanjutnya yaitu perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada saat aset disusutkan ditransfer antar perusahaan, maka perubahan estimasi sisa umur ekonomi itu terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset yang telah disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Jadi, masa manfaat yang baru digunakan sebagai dasar penyusutan, baik untuk afiliasi pembeli
maupun untuk tujuan penyusunan laporan konsolidasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu penjualan upstream. Perlakuan laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan arus kas ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan downstream kecuali laba belum terrealisasi dan pengakuan realisasi berikutnya hanya dialokasikan antara pemilik entitas induk atau kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya yaitu transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode, sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap terrealisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyesuaian ini sama dengan selisih antara penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan yang seharusnya dicatat oleh penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Selanjutnya yaitu transfer antar perusahaan berupa aset diamortisasi. Transaksi antara perusahaan afiliasi di dalam entitas konsolidasian harus dipandang seolah-olah terjadi dalam satu perusahaan saja. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengaruh transaksi yang bersifat internal terhadap perusahaan mungkin tidak dimasukkan oleh dalam pelaporan akuntansi eksternal. Oleh karena itu, pengaruh seluruh transaksi antar perusahaan di dalam entitas konsolidasian harus dihilangkan dalam menyusun laporan keuangan entitas konsolidasian. Eliminasi transaksi antar perusahaan harus memasukkan penghapusan keuntungan antar perusahaan yang tidak terrealisasi. Ketika satu perusahaan menjual aset ke afiliasi di dalam entitas konsolidasian, maka adanya keuntungan yang tidak terrealisasi tidak dianggap terrealisasi hingga dikonfirmasi oleh peristiwa. Kemudian, apabila aset tersebut memiliki umur yang tidak terbatas seperti tanah, maka keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang tidak terrealisasi akan terrealisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak luar entitas konsolidasian. Apabila aset tersebut memiliki umur terbatas, maka keuntungan atau kerugian antar perusahaan tidak terrealisasi akan terrealisasi selama masa manfaat tersisa dari aset tersebut ketika aset itu digunakan dan disusutkan atas diamortisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari kami sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.